Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar insan PDP semua? Nah, kali ini menjelang berbuka puasa, saya mau menghadirkan satu menu. Cukup lezat kelihatannya di gambar ya. Menu kali ini menyajikan sebuah santapan yang akan memberi kebaikan untuk dunia dan akhirat. Menu kali ini adalah sharing tentang Green Hunch. Dari mana sih Green Hunch ini? Nah, sharing kali ini terinspirasi dari sebuah buku oleh Dr. Husna Ahmad dan Dr. Fahrudin Mangunjaya yang beliau masih sanak saudara dari saya. Judul bukunya adalah Haji Ramah Lingkungan, bagaimana peserta haji dan umroh dapat berkontribusi melestarikan lingkungan. Nah, buku ini terbitkan di tahun 2012. Ibadah haji itu merupakan rukun Islam kelima, dan ini merupakan impian dari semua muslim untuk bisa berangkat ke kota suci di Mekah. Nah, kalau kita lihat statistiknya nih, dari mana sih yang paling banyak jemaah hajinya? Nah, kalau data tahun 2017, ternyata Indonesia itu di peringkat pertama. Ada 221.000 jemaah haji Indonesia berangkat ke kota Mekah, diikuti oleh Pakistan. Kemudian di 2018 ternyata total jamaah haji itu mencapai 2,5 juta orang. Ya, itu mereka di satu saat yang sama memenuhi di satu tempat yang setara dengan 80 lapangan sepak bola selama ibadah haji. Nah, berikutnya, tapi ada suatu problematika di sini. Nah, ibadah haji ini seperti disampaikan oleh The Jakarta Post, ada meninggalkan suatu permasalahan setelahnya, yaitu ada jumlah sampah yang tidak sedikit, yaitu 42.000 ton sampah diproduksi selama pelaksanaan ibadah haji. Ini menurut dari Jakarta Post. Nah, 42.000 ton itu berapa banyak sih? Kalau kita bandingin sama bis Transjakarta, Scania yang bis gandeng, itu beratnya 26 ton. Jadi kurang lebih ada 1.600 bis. Cukup banyak gitu. Nah, bagaimana dari sisi Islam, dari nilai dan prinsip Islam melihat terkait hal ini? Di surat Ar-Rahman ayat 7-9, Allah berfirman, dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dengan pendekatan keseimbangan, Allah telah menciptakan sistem yang seimbang di alam semesta ini, tapi tindakan manusia telah menghancurkan keseimbangan itu. Nah, kita nih harus berjuang dalam kekuatan dan kapasitas kita untuk menjaga keseimbangan ini dengan sebaik-baiknya. Berikutnya Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini pendekatannya adalah akuntabilitas kita, akuntabilitas tindakan kita. Islam mengingatkan bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab atas segala yang kita lakukan. Krisis lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi itu adalah akibat dari tindakan manusia. Dan tidak ada yang harus disalahkan kecuali diri kita sendiri atas apa yang terjadi, atas krisis yang kita alami. Nah, bila dikaitkan dengan haji tadi, bagaimana prinsip Islam tentang konservasi lingkungan dan menciptakan haji ramah lingkungan? Oke, nah ibadah haji itu yang pertama kita siapkan jiwa dan raga, karena ibadah haji itu memberikan tekanan fisik
tekanan pada fisik dan mental kita. Kita harus memastikan tubuh kita sehat, hingga jiwa kita dan semangat kita juga sehat. Selain itu, kita juga mulai berpikir kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk mengatasi penurunan kualitas lingkungan. Selanjutnya, kita bisa membeli produk ramah lingkungan. Nah, sebagai konsumen, kita memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk memberi manfaat pada lingkungan. Kita bisa membuat keputusan penuh kesadaran untuk membeli produk dan jasa yang ramah lingkungan. Kita jadikan ini awal yang luar biasa untuk melestarikan lingkungan. Yang berikutnya, kita sebaiknya jangan membeli kantung sekali pakai dan botol plastik. Pada tahun 2010 tuh ada sekitar 100 juta botol plastik yang ditinggalkan pada lokasi ibadah haji. Kantong dan botol plastik ini sangat berbahaya untuk planet ini. Kita bisa dan harus mencari alternatif yang lebih baik. Tindakan kecil yang kita lakukan secara bersama-sama bisa membuat makna lingkungan yang besar dan positif untuk ibadah haji. Nah, sebelum kita ibadah haji, mungkin kita juga bisa memulai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa sih? Pertama, kita bisa matikan lampu yang tidak digunakan. Kita bisa memperbesar area hijau, menanam pohon. Kita bisa membeli peralatan yang hemat energi. Dan untuk anak jaksel, mungkin kita bisa pakai tumbler. Kan enak, beli kopi di Starbucks, bawa tumbler sendiri. Kita juga bisa menggunakan reusable bag. Kita selalu sediakan di tas kita, jadi kalau belanja di minimarket, nggak sedia kantong plastik, no problem. Ini bisa kita mulai di rumah kita, bisa kita mulai dari sekarang. Nah, tadi kan ini berasal dari sebuah buku inspirasinya. Nah, dari buku itu bahkan dibuat menjadi sebuah aplikasi yang saat ini khusus ada di Android ya. Nama aplikasinya adalah Green Hajj. Aplikasi ini diluncurkan di November 2016 di kota Maroko dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Nah, ini merupakan satu-satunya aplikasi haji yang memberikan pencerahan kepada peserta haji dan umroh untuk bersikap bijak dan ramah lingkungan pada saat berangkat haji, melaksanakan ritualnya, dan pulang dari haji. Aplikasi ini memuat nasihat untuk menjadikan langkah ramah lingkungan. Kita bisa hemat air, energi, menolak penggunaan plastik, dan tidak membuang sampah sembarang tempat yang akan mengotori tanah suci Mekah. Nah, selanjutnya untuk Anda orang-orang baik. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi ini antara takdir dan ikhtiar kita. Saya tutup dengan suatu quote bahwa ketika setiap orang dapat melakukan langkah-langkah kecil untuk lingkungan, saat itulah kita bisa mewujudkan haji yang lebih hijau dan dunia yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Sigit Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.